Salam, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam garis besar pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan sesi pelajaran kita pada saat ini, mari kita mengawali dengan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, karena saat ini kami boleh bersama-sama bertemu kembali oleh karena kasih Tuhan melalui jaringan virtual YouTube ini. Kami boleh bersama-sama diberikan kesempatan untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat untuk sepanjang satu pekan ini. Biarlah kasih Tuhan yang mengurapi kami, sehingga pelajaran ini boleh tertanam dalam kehidupan kami boleh memahaminya, dan kami boleh menghidupkannya dalam kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami Bapa. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran kita untuk pekan ini kita sudah masuk ke dalam pelajaran yang ke-10 dengan judul Misi kepada yang belum dijangkau, bagian pertama. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai ayat hafalannya atau ayat inti bagi pelajaran kita sepanjang pekan ini terdapat dalam Kisah pasal 17 ayat 24. Dikatakan demikian, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Sebagai ikhtisar bagi pelajaran kita untuk sepanjang pekan ini dikatakan bahwa dalam khotbah perpisahannya sebelum Yesus atau Ia naik ke surga, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk menjadi saksi di antara orang-orang di semua bangsa. Ini kita bisa lihat dan kita baca Bapak Ibu sekalian di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19. Kata bangsa dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19 ini mengacu bukan pada negara bangsa tapi pada kelompok orang, Bapak Ibu sekalian. Kelompok orang mengacu pada sekelompok individu yang memiliki pemikiran yang sama tentang sejarah, bahasa, kepercayaan, dan identitas. Tidak ada masyarakat manusia di bumi di mana Injil Yesus tidak boleh disampaikan dan di mana orang-orang tidak bisa dijadikan murid bagi Tuhan. Badan misi garis besar, garis depan, seperti Global Frontier Missions dan Joshua Project memperkirakan ada sekitar 17.446 kelompok orang di dunia dan lebih dari 7.400 diantaranya belum terjangkau oleh Injil, Bapak Ibu sekalian. Dengan kata lain, ada 42% kelompok masyarakat di dunia kekurangan penduduk asli orang Kristen yang mampu menginjil tanpa kesaksian kelompok masyarakat lain dari luar. 95 dari kelompok orang yang paling tidak terjangkau Injil tersebar di jendela kurang lebih 10/40, suatu area yang sebagian besar dihuni oleh kelompok suku, orang Hindu, orang Islam, orang Buddha, dan orang yang tidak beragama, Bapak Ibu sekalian. Beberapa dari kelompok ini memiliki sedikit atau sama sekali tidak ada akses kepada Injil. Orang-orang yang belum dijangkau oleh Injil juga ada di negara-negara Barat. Akibat apa? Akibat meluasnya dampak sekularisme. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita lanjutkan pembahasan kita pada saat ini dalam komentar. Topiknya yaitu sehubungan dengan Paulus, seorang misionaris yang serba bisa.
Pelajaran pekan ini memperkenalkan kesaksian kepada orang-orang yang memiliki sangat sedikit atau sama sekali tidak memiliki kesamaan dengan orang Kristen dalam hal kepercayaan dan nilai-nilai agama. Orang-orang dari berbagai dan agama yang berbeda hidup dan berbagi kehidupan publik bersama-sama, Bapak Ibu sekalian. Karena mereka memiliki pandangan dunia yang berbeda. Orang-orang ini memiliki kebutuhan rohani dan aspirasi yang berbeda pula, Bapak Ibu sekalian. Di dalam dunia yang multi agama inilah kita dipanggil untuk membagikan iman kita dan menjadikan mereka murid Kristus. Sekilas, Bapak Ibu sekalian, tugas ini menakutkan. Hal itu mengharuskan kita keluar dari zona agama kita dan berbahasa dengan bahasa dan kode etik mereka, mengevaluasi kembali sikap kita atau prasangka dan stereotip terhadap orang-orang dengan perspektif berbeda dari perspektif kita sendiri. Dan bahkan belajar pendekatan penginjilan baru. Seakan belum cukup, Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang non-Kristen memandang tidak baik terhadap kekristenan. Untungnya, dalam Alkitab kita memiliki contoh-contoh usaha penginjilan menjangkau orang-orang seperti itu. Setelah pertobatannya menjadi Kristen, Paulus, Bapak Ibu sekalian, menunjukkan komitmen yang tidak kenal lelah dalam menyebarkan Injil kepada semua bangsa. Namun, Bapak Ibu sekalian, Paulus mendekati pendengarnya dengan cara berbeda, bergantung pada apakah mereka orang Yahudi atau bukan Yahudi. Saat membandingkan apa yang dia katakan kepada orang Yahudi di sebuah sinagog di Antioquia dalam Kisah 13 ayat 13 sampai 43 dengan pemberitaan Injil kepada pendengar yang bukan Yahudi di Areopagus Athena, Kisah 17 ayat 16 sampai 33, kita melihat di sini bahwa Paulus menunjukkan kepekaan yang besar terhadap situasi yang ada dan juga situasi pendengarnya, Bapak Ibu sekalian. Di Antioquia, Paulus mengutip Alkitab untuk membuktikan pendapatnya bahwa nubuatan perjanjian lama itu digenapi dalam diri Yesus. Di Athena, Bapak Ibu sekalian, gantinya memberikan serangkaian ayat-ayat Alkitab, Paulus mulai dengan apa yang paling diketahui oleh para pendengarnya yang bukan Yahudi, yaitu sebuah mazbah kepada Allah yang tidak dikenal dan perkataan para penyair mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Paulus menggunakan apa yang diketahui pendengarnya ketika berbicara kepada mereka tentang Tuhan langit dan bumi yang menciptakan segala sesuatu. Tanpa kepercayaan orang-orang Athena, Paulus memuji mereka karena religius. Pernyataan positif tentang pendengarnya ini dimaksudkan untuk mempertahankan minat mereka hingga akhir khotbahnya, Bapak Ibu sekalian. Meskipun dia sangat terganggu oleh banyaknya dewa-dewi mereka, Paulus menahan diri dalam tindakannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, pertunjukan kemarahan dan tuduhan apapun terhadap orang-orang tidak memiliki pengetahuan tentang wahyu khusus Allah ini akan menghilangkan kesempatannya yang sangat berharga untuk menyampaikan Injil kepada mereka. Penting dicatat bahwa kepekaan Paulus terhadap situasi kehidupan orang Athena tidak menghalangi dia
untuk memanggil mereka untuk bertobat, Bapak Ibu sekalian. Poin di atas diilustrasikan paling baik oleh sebuah terbitan hasil penelitian Mark Alan Powell pada tahun 2004 tentang dampak realitas sehari-hari masyarakat terhadap bacaan dan penafsiran mereka terhadap Alkitab. Ini kita bisa lihat dalam buku Alan Powell dengan judul The Forgotten Famine, Personal Responsibility in Luke, Parable of the Prodigal Son, in Literal Encounters with the Wrath of God, Sharon H. Ring and C. Paul Kim, New York, T.N.T. Clark, 2004. Pada tahap pertama penelitian ini, Bapak Ibu sekalian, Powell mengadakan survei terhadap 2 kelompok mahasiswa di sebuah seminari, satu Amerika Serikat dan satu lagi di Saint Petersburg, Rusia. Eksperimen ini meminta para mahasiswa dikatakan membaca kisah anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Lalu menutup Alkitab mereka dan kemudian menceritakannya kembali, ingatan seakurat mungkin kepada satu lain dalam kelompok masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Powell di sini menemukan 2 perbedaan utama dalam menceritakan perumpamaan ini secara lisan. Di satu sisi, hanya 6% pelajar Amerika yang mengingat kelaparan yang disebutkan dalam ayat 14, sementara 84% pelajar di Saint Petersburg mengingatnya. Di sisi lain, 100% siswa Amerika menekankan pemborosan warisan oleh anak yang hilang, sedangkan hanya 34%, Bapak Ibu sekalian, siswa Rusia yang mengingat detail ini. Bagi para pelajar Amerika, menyebutkan kelaparan tampaknya merupakan tambahan yang tidak menambahkan sesuatu yang mendasar pada cerita, karena mereka tidak memiliki pengalaman kelaparan. Mereka semua menekankan pemborosan kekayaan sebagai perilaku yang tidak bertanggung jawab. Namun bagi para pelajar Rusia, Bapak Ibu sekalian, yang tinggal dan berinteraksi dengan orang-orang yang selamat dari pengepungan 900 hari tentara Nazi ke kota Saint Petersburg pada tahun 1941 yang memicu kelaparan yang menewaskan hingga 670.000 orang, hal kelaparan adalah detail penting yang menambah banyak hal kepada cerita tersebut. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi, eksperimen ini adalah ilustrasi yang baik tentang perlunya menyesuaikan pekabaran kita dengan pendengar kita, baik dalam gaya maupun isi, seperti yang dilakukan Paulus kepada orang-orang Athena. Selanjutnya, perlunya itu inovasi dalam praktek misi. Dibandingkan dengan orang-orang sejamannya, Bapak Ibu sekalian, Paulus melakukan pendekatan yang tidak lazim dalam pelayanannya, terutama di Athena. Dia bahkan dapat digambarkan sebagai garda terdepan dalam kualitas misionarisnya yang unik, sangat dibutuhkan saat ini. Aeropagus modern ada di berbagai bagian dan bentuk di banyak pusat kota. Itu bisa berupa alun-alun, taman kota, sudut jalan, pusat perbelanjaan, amfiteater, universitas, atau bahkan kafe. Gereja membutuhkan anggota-anggota dengan karunia, talenta, kepribadian, dan kreativitas yang sesuai, diberdayakan dan diutus ke pelayanan di tempat-tempat seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Para anggota yang diperlengkapi dengan maksud
dengan masuk ke lingkungan non-tradisional dan terlibat dengan orang-orang non-Kristen, harus diberi kebebasan untuk menggali cara-cara baru dalam memberitakan Injil, meskipun cara-cara ini pada awalnya tampak tidak biasa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, permintaan Allah kepada Abraham untuk mengorbankan Ishak, anak yang melaluinya Allah berjanji untuk menjadikan Abraham bapa dari banyak bangsa, adalah sesuatu yang tidak lazim. Ini kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 22. Elisa, Bapak Ibu sekalian, menyuruh Naaman untuk pergi dengan damai setelah Naaman mengajukan dua permintaan yang aneh. Dua Raja-Raja 5 sangat meresahkan. Mari kita lihat pelajaran minggu yang lalu. Tuhan menyuruh Yesaya berkelana di jalan-jalan kota dengan telanjang selama 3 tahun, menyampaikan pesan malapetaka bagi sekutu Yehuda. Adalah benar-benar aneh, Bapak Ibu sekalian. Ini kita bisa lihat di dalam Yesaya 20 ayat 2-4. Pikirkan rasa malu yang dirasakan Mika ketika Allah memintanya untuk tidak berjalan telanjang, ketika juga melolong seperti serigala dan meraung seperti burung hantu. Mika 1 ayat 8. Mengingat contoh-contoh ini, Bapak Ibu sekalian, ketika dibaca dalam konteksnya, Alkitab menawarkan banyak pernyataan dan teladan yang menunjukkan persetujuan Allah untuk metode misi yang mungkin bertentangan dengan kebiasaan kita yang nyaman, Bapak Ibu sekalian. Pembaca yang luas dan ayat-ayat Alkitab yang jelas menasihatkan bahwa Allah lebih terbuka dan lebih kreatif daripada kita. Jika demikian, Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh cepat mengutuk apa yang berbeda atau rasa yang tidak nyaman. Ini yang dikatakan oleh John Pauline dalam bukunya The Unpredictable God, Creative Mission and the Biblical Testimony, dalam A Man of Passionate Reflection, Bruce L. Bohr edition, Berrien Springs, Departemen Misi Dunia Universitas Andrews, 2011, halaman 85. Gantinya, terus mengerjakan ladang misi dengan cara-cara tradisional. Kita harus fleksibel, Bapak Ibu sekalian, bijaksana, dan berpikiran terbuka terhadap cara baru atau bahkan pendekatan yang tidak lazim dalam misi Allah. Misi berasal dari Allah, Bapak Ibu sekalian, dan akan menjadi sumbernya. Oleh karena itu, kita perlu bergantung kepadanya. Seperti yang dilakukan Raja Yosafat, marilah kita tetap berpaling kepada Tuhan dengan berkata, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. 2 Tawarikh 20 ayat 12. Jika kita tulus, Bapak Ibu sekalian, Allah akan menyatakan kehendaknya bagi kita. Mungkin caranya tidak akan lazim bagi kita seperti yang diperintahkan Yosafat untuk mengirim pasukannya berperang dengan bernyanyi. Namun satu hal yang pasti, Bapak Ibu, melakukan misi dan pelayanan dengan cara Allah dan dengan kuasa Tuhan akan mencapai tujuan penyelamatannya dalam menjangkau semua lapisan masyarakat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, selanjutnya dalam penerapan hidup dari pelajaran kita sepanjang pekan ini, semua manusia dan dibatasi oleh asumsi budaya
dan pandangan dunia mereka sendiri. Fakta penting itu harus dipertimbangkan ketika menyampaikan Injil, Bapak Ibu sekalian. Pelayanan Paulus memberi kita contoh yang baik dalam menjangkau orang-orang non-Kristen. Berikut adalah beberapa prinsip yang berguna bagi misi kita kepada mereka yang belum terpapar oleh Injil, Bapak Ibu sekalian. Pertama, budaya masyarakat dengan asumsi pandangan dunia mereka yang sudah melekat adalah satu-satunya kerangka acuan bagi mereka. Orang tidak dapat dihadapkan dengan hal-hal yang berada di luar kerangka berpikir mereka dan diharapkan menanggapinya secara positif, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, penting untuk selalu peka terhadap realitas keseharian orang-orang kepada siapa kita bersaksi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita perlu menahan diri dan sikap menghormati dalam bertindak terhadap non-Kristen. Kita bisa mendapatkan pengertian yang penting tentang non-Kristen dengan mempelajari sistem kepercayaan mereka dan berbicara dengan mereka demi menemukan titik temu yang dapat digunakan sebagai titik tolak untuk menyampaikan Injil. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita juga harus fokus pada kebutuhan dan keinginan pendengar kita dan menunjukkan bagaimana Kristus menjawab mereka. Kita tidak boleh membiarkan perspektif budaya kita sendiri menghalangi cara Allah memperkenalkan dirinya kepada non-Kristen melalui kita. Ada pentingnya bahwa dalam menyampaikan Injil, kita perlu menahan diri dari asumsi bahwa pendengar kita mengetahui apa yang kita ketahui tentang Allah, peduli dengan nilai-nilai yang kita anut, memahami konsep dosa seperti kita, dan merasa bersalah serta membutuhkan pengampunan Allah. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita perlu menjaga diri agar tidak mempermudah pekabaran kita karena berusaha menyesuaikannya dengan pendengar kita. Ini dimaksudkan untuk menantang semua aspek asumsi pandangan dunia yang tidak sejalan dengan Alkitab. Sampai di sini, Bapak Ibu, pemaparan garis besar pelajaran kita untuk pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Untuk saat ini kami boleh belajar bersama mengenai pelajaran Sekolah Sabat untuk pekan ini. Tuhan, Engkau memiliki misi untuk menjangkau setiap lapisan masyarakat di dunia ini. Dan Tuhan sebenarnya sudah memperlengkapi kami melalui firman-Mu, karena di dalam firman-Mu terdapat begitu banyak cara, dan Tuhan memberikan keleluasan kepada masing-masing kami untuk menjangkau saudara-saudara kami yang belum menerima Tuhan, yang belum mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang belum mereka pilih untuk sebagai penuntun kehidupan mereka setiap harinya. Bapa di surga, biarlah Engkau mengilhami kami dengan hikmat jasan dari surga, sehingga kami boleh melakukan setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh pendengar, pemirsa yang menyaksikan video ini. Di dalam usaha tangan mereka dan pekerjaan mereka, biarlah Tuhan memberkati. Di dalam hubungan mereka dengan Tuhan juga, biarlah kiranya Tuhan yang memperteguh dengan urapan Roh Kudus-Mu. Kecukupan yang berasal dari surga kiranya boleh menjadi bagian mereka, sehingga melalui berkat-berkat Tuhan itu mereka boleh memuliakan Tuhan, mereka boleh mencukupkan kebutuhan hidup mereka, dan mereka boleh melayani sesama mereka. Kiranya kasih Tuhan yang mempertemukan kami di pelajaran yang berikutnya, sehingga kami boleh bersama-sama untuk melanjutkan sesi-sesi pelajaran kami. Mohon ampun Tuhan segala dosa kesalahan kami.
kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami persembahkan dua permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.